Sudah belum, Aji? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gun Gun Gumilar SAP MAP, serta teman yang kami banggakan yang akan memandu jalannya presentasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Aji Satya Dharma, Audrey Malidia, Dina Aulia, Laksmana Dwitwana, dan saya sendiri, Hanifah Nur Rahmah. Slide selanjutnya, materi yang akan kami sampaikan mengenai pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan pajak. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada presentator pertama untuk membacakan materinya. Oke, terima kasih, Hani. Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban bernegara dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Slide selanjutnya. Nah, bagian strength-nya, dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah Indonesia mulai tahun 2022 melakukan penyesuaian 2 tarif pajak baru, yakni pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai. Hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua, ada pemerintah menerapkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 28 PMK 03 2020 mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Ketentuan lain diatur dalam PMK nomor 34 PMK 04 2020 di mana impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 mendapat insentif perpajakan berupa fasilitas pembebasan bea masuk dan bea cukai, PPN atau PPNBM tidak dipungut, dan pembebasan PPh pasal 22. Slide selanjutnya. Kebijakan perpajakan di masa pandemi adalah mencegah tingginya angka pengangguran, melindungi kestabilan investasi, menjaga cash flow sektor usaha, mendorong peningkatan konsumsi, dan sebagainya. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini merupakan kebijakan dari upaya pemerintahan untuk mencapai target penerimaan keanggaran pendapatan dan belanja negara dalam pemulihan ekonomi nasional. Pajak pertambahan nilai dalam hal ini, PPN, yang merupakan pajak konsumsi, pengenaan pajak ini ditujukan terhadap nilai suatu barang dan jasa yang teridentifikasi peredarannya dari produsen kepada konsumen. Pajak pertambahan nilai menjadi sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan (PPh). Kontribusi yang diberikan oleh pajak pertambahan nilai atau PPN sekitar 30% dari penerimaan pajak. Dipersilakan kepada presentator kedua. weakness. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sesuai dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, tarif pajak bertambahan nilai pajak berubah menjadi 11%. Yang weakness. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini,
tarif pajak pertambahan nilai pajak pertambahan nilai berubah menjadi 11% yang mulanya sebesar 10% dan berlaku pada tanggal 1 April 2022 lalu. Menurut data dari PricewaterhouseCoopers atau PwC, kenaikan ini membuat negara Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki pajak pertambahan nilai tertinggi di Asia Tenggara. Pemberlakuan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini dapat menimbulkan problematika dan menuai pro dan kontra. Kenaikan tarif tersebut secara otomatis akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Adanya pengenaan insentif pajak dalam pemulihan ekonomi nasional berdasarkan dasar pengenaan pajak penyebab efek disrupsi relatif rendah terhadap sisi ekonomi secara makro. Dipersilakan kepada presentator ketiga. Yang ketiga adalah opportunity. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Realisasi insentif pajak secara umum hingga 31 Agustus 2022 telah mencapai 11,54 triliun. Pemanfaatan insentif tersebut terbagi untuk mendukung pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Insentif yang diberikan untuk mendukung pemulihan dunia usaha meliputi pengurangan 50% angsuran pajak penghasilan atau PPH, pasal 25 pembebasan pajak penghasilan, pasal 22 impor, serta PPH final jasa konstruksi ditanggung pemerintah atau DTP atas program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3/TGAI. Realisasi insentif pembebasan PPH pasal 22 impor tercatat sekitar 480 juta yang dimanfaatkan hanya 3 wajib pajak. Sementara pada pengurangan angsuran PPH pasal 25, realisasinya 1,4 triliun dan dimanfaatkan 4.886 wajib pajak. Adapun untuk insentif PPH final jasa konstruksi DTP atas P3 TGAI, terrealisasi 55,36 miliar dan dimanfaatkan 33 wajib pajak. Pemberian ketiga insentif untuk dunia usaha tersebut diatur PMK 114/2022 dan berlaku hingga Desember 2022. Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celius Bima Yudhistira mengatakan, pajak menyumbang 83,5% dari total pendapatan negara. Apabila tidak membayar pajak, selanjutnya berarti negara akan kesulitan membiayai belanja negara dan sulit membayar bunga utang. Maka bisa berakibat pada kebangkrutan atau default. Imbasnya ke semua masyarakat, misalnya rupiah melemah drastis sehingga semua barang menjadi mahal. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi. Pajak diperlukan untuk membiayai keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Penetapan tarif PPN sebesar 11% di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan masih rendah, sebab tarifnya ini di bawah rata-rata tarif global. Amanat yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang merupakan akibat dari adanya upaya pemerintah untuk mereformasi peraturan perpajakan. Selanjutnya dipersilakan kepada presentator keempat. Baik, terima kasih. Berikutnya treat. Penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh suatu kebijakan yang terdapat pada sektor perpajakan yang dapat menjamin keberlangsungan perolehan pajak pertambahan nilai yang memerlukan adanya sikap kooperatif dari berbagai pihak terkait pada sektor perpajakan. Sedangkan yang dapat mempengaruhi faktor eksternal yaitu suatu keadaan ekonomi makro negara. Dampak buruk bagi kegiatan perekonomian yang timbul dari fluktuasi terhadap ekonomi makro dapat menimbulkan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu,
Juga dapat menimbulkan penurunan terhadap investasi dan ekspor-impor yang akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini ialah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Di masa saat ini, sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan berdagang merupakan hak setiap orang untuk mempertahankan kehidupannya dalam faktor ekonomi maupun sosial, karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup pada individu dan keluarganya. Melihat pemberlakuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dari segi konsumsi dan perdagangan maupun berpengaruh karena terjadinya kenaikan harga barang. Hal ini ditakutkan terjadinya inflasi. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Berdasarkan survei indeks keyakinan konsumen yang dilakukan Bank Indonesia pada Februari 2022 mengindikasikan level yang lebih rendah dengan kesempatan kerja yang belum kembali ke level optimis. Ekspektasi kondisi ekonomi mendatangkan yang lebih terbatas menyebabkan persepsi konsumen pada kondisi ekonomi belum sesuai diharapkan. Hal ini pendapatan masyarakat yang belum dapat mengimbangi kenaikan harga barang secara umum. Untuk kelebihan dan kekurangan akan dibacakan oleh presentator ketiga dan presentator keempat. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat mengatur pertumbuhan perekonomian melalui kebijaksanaan pajak. Berikutnya kekurangan. Tetapi dalam masa sekarang, dengan adanya penutupan berbagai perusahaan di Indonesia, ditambah dengan banyaknya kasus-kasus PHK yang terjadi, bagaimana masyarakat Indonesia sendiri dalam membayar pajaknya. Tidak semudah itu meningkatkan perekonomian nasional di era sekarang. Meskipun masa sekarang bisa dikatakan pajak merupakan pendapatan yang paling bisa dimanfaatkan. Karena itulah tidak mudah terlebih dampak dari adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan membacakan solusi dari kelompok kami. Solusinya adalah, dalam hal ini pemerintah menerapkan suatu strategi yang berfokus dalam meningkatkan rasio pajak dan memperbaiki defisit anggaran yang dapat diterapkan melalui strategi konsolidasi fiskal, yang mana dalam penerapannya dilakukan melalui reformasi administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya, meningkatkan basis perpajakan, menerapkan suatu kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam penerimaan pajak, dan menciptakan kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta perlu adanya penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum, termasuk tata cara perpajakan, salah satunya pajak. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum